bahas soal Kartini ya. Perempuan ini sekarang sudah lebih kuat dari apapun gitu loh. Jadi bahkan kadang itu ada laki-laki yang minder gitu loh. Nah, ketika mereka bilang perempuan itu lemah, harus disayangi, harus dikasihi, harus dilemah lembutkan. Tapi ketika dapat perempuan yang strong kaget ya, pada nggak mau semua ini laki-laki nih. Baca di Alkitab kan memang perempuan itu diciptakan sebagai penolong yang sepadan ya buat laki-laki. Sebagai penolong, logikanya adalah penolong harusnya lebih kuat dong daripada yang ditolong. Perempuan independen tuh bukan hanya sekedar yang kayak oke, kamu kerja, kamu punya uang, kamu bisa beli barang-barang apa yang kamu mau dengan uangmu sendiri. Betul. Lebih dari itu sih menurutku. Halo, selamat malam semuanya. Kita balik lagi di podcast Crossing the Gap. Salah satu podcast yang diinisiasi oleh GKI Sidoarjo untuk membahas segala sesuatunya dari berbagai perspektif ya. Yang pastinya malam hari ini kita udah hadir di sini bersama dengan narasumber-narasumber yang spesial banget. Karena di bulan April ini kita juga spesial Hari Kartini. Wow ya. Dimana sekarang kalau ngomong soal Kartini ya, itu sebagai perempuan yang pastinya udah independen banget nih. Nah, kita bakalan bahas secara lebih luas ya. Nanti seluas apakah itu kita bakalan bahas sama narasumber kita malam hari ini. Saya mau kenalin dulu, ada 3 narasumber kita pada malam hari ini. Mulai dari sebelah sini ya. Ada Kak Sari. Halo Kak Sari. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dan di sebelahnya ada Dokter Kris. Hai Dok. Selamat malam. Dan sebelahnya lagi ada Bu Nuk. Halo Bu. Selamat malam. Oke, mungkin kita kenalan dulu lebih lanjut ya. Boleh dikasih tahu ke teman-teman nih. Kak Sari sebagai apa profesinya, boleh disampaikan. Oke, selamat malam. Nama saya Sari, nama lengkapnya Kasanti Widasari, tapi teman-teman lebih kenalnya sama Sari sih kalau di gereja. Gitu. Kalau profesi saya, sekarang saya bekerja di rumah sakit sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit RSUD Sidoarjo. Oke, sebagai tenaga kesehatan, sebagai verifikator medis, jadi lebih banyak tentang mengurusi klaim BPJS Kesehatan. Klaim BPJS Kesehatan, Oke. Nah, masih tentang dunia kesehatan di sebelahnya ya. Ada Dokter Kris, mungkin boleh disampaikan Dokter Kris ini sebagai dokter apa? Silakan Dok. Selamat malam, saya Dr. Gigi Kristanti, saya sebagai praktisi dokter gigi umum. Praktisi itu apa Dok? Praktisi itu kita sebagai dokter gigi umum praktek seperti itu. Oke, baik. Ke sebelahnya lagi. Kalau tadi kita sudah ke kesehatan, kita geser dulu nih ya ke pendidikan nih kayaknya. Halo Bu Nuk, boleh disampaikan profesinya sebagai apa Bu? Halo, ya nama saya Nuk Eko, sering dipanggilnya Ibu Nuk begitu ya. Saya sebagai Bu Guru di Surabaya. Lengkap ya ini ya, ada dari kesehatan, dari pendidikan juga ya. Saya juga dari kesehatan, tapi saya di marketing communication salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Sudah lengkap, sudah bisa menggambarkan dong ya profesi-profesi kita ini ya, dari berbagai macam profesi. Bahas soal Kartini ya. Saya panggilnya mungkin teman-teman supaya kita semakin lebih akrab ya, karena kita crossing the gap. Nah mungkin kalau menurut Bu Nuk dulu deh, Bu Nuk. Kartini zaman dulu sama zaman sekarang itu apakah ada bedanya? Atau sama aja? Atau bahkan masih sama kayak yang dulu? Silakan Bu. Menurut saya Kartini, kita tahu tokoh Kartini adalah tokoh emansipasi ya. Yes. Beliau berjuang untuk kemajuan sebuah negara. Kalau ditanyakan zaman dulu dan zaman sekarang sama, yang berbeda adalah eranya. Oke, era betul. Zaman dulu Kartini berjuang untuk kemajuan anak-anak karena saat itu kan agak susah ya anak-anak sekolah gitu ya. Zaman sekarang beda lagi, anak-anak sudah memiliki kesadaran untuk berjuang itu dari dalam dirinya dan juga karena pengaruh media. Gitu ya. Jadi dia sadar bahwa ya saya harus berjuang, saya harus mandiri. Itu dia bisa lihat dari berbagai media yang ada. Karena sekarang itu banyak sekali media-media ya yang pasti sudah bisa digunakan oleh semua generasi pastinya betul. Dong ya.
berarti berbeda era ya. Kita Iya, melihatnya dari beda berbeda era. Oke. Kalau Kak Sari, silakan Kak Sari. Kalau Kartini, ya saya setuju sih sama Tante Nuk. Kalau Kartini kan memang tentang emansipasi wanita ya. Supaya teman-teman wanita pada zaman dulu itu punya kesempatan yang sama untuk bisa berpendidikan, punya kesempatan yang sama untuk bekerja. Dan puji Tuhannya di era saat ini wanita tuh sudah punya hak yang sama, setara gitu, bisa boleh kerja, boleh berpendidikan. Ya tadi tantangannya sih bedanya adalah kalau zaman dahulu mungkin wanita masih susah untuk akses bagaimana sih dia bisa baca, tulis kayak gitu. Itu tantangan pada zaman dulu. Untung nih ada seorang pahlawan Ibu Kartini. Nah kalau di saat ini, puji Tuhannya orang-orang wanita sudah bisa dalam akses pendidikan, baca tulis, pekerjaan sudah ada nih. Cuman tantangannya adalah lebih ke apakah dia bisa berdaya dengan dirinya sendiri atau enggak, kayak gitu sih. Berarti Jadi tuh lebih ke apa ya? Dia punya kemampuan ability-nya buat belajar, buat berpendidikan, bekerja, tapi apakah dia berdaya sama dirinya sendiri atau dalam tanda kutip tuh dia bisa mandiri dengan dirinya sendiri, punya pilihan atas hidupnya sendiri kayak gitu. Life is a choice pasti ya. Ya pasti memang benar ya, dari setiap era itu kan kita juga diberikan pilihan juga, apalagi dengan era yang maju sekarang ini, setiap perempuan ini juga punya kesempatan untuk berkembang, untuk berkarir. Beda dengan zaman dahulu yang semuanya masih serba terbatas. Jadi ketika ada keinginan itu tapi masih ada keterbatasan yang menghambat mereka untuk berkarya seperti itu. Sementara zaman sekarang sudah bisa semuanya, tapi bahkan ada perempuan yang masih terjebak dalam masa lalu. Iya kan? Oke, nanti kita bahas lagi. Kita mungkin masih bahas yang tadi dulu. Silakan kalau dari Dokter Kris seperti apa sih Kartini itu? Iya. Kalau menurut saya Kartini di zaman dulu, kalau pemahaman waktu itu seorang wanita itu hanya menjadi pelengkap. Pelengkap, bahkan objek penderita ya. Objek penderita. Keputusan seorang perempuan itu pun tidak dianggap sebagai keputusan yang mutlak dan diakui seperti itu. Itu menurut saya berpengaruh kepada profesi-profesi perempuan-perempuan di zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang perempuan menjadi seorang peneliti, perempuan menjadi seorang ilmuwan, perempuan sebagai seorang politikus, itu mereka sudah memiliki kesetaraan seperti itu. Nggak harus laki-laki ya gitu ya. Nah itu berbeda era dan berbeda masa dan berbeda tantangan juga ya. Kita lihat sekarang perempuan sudah tidak bisa di nomor 2 kan lagi kan. Iya benar. Ya, perempuan sudah bisa maju itu. Bahkan betul. Mungkin bisa mengalahkan laki-laki seperti itu kan perannya. Iya. Itu aja. Tapi banyak isu di sosial media ya mungkin ya yang membuat kayak perempuan ini sekarang sudah lebih kuat dari apapun gitu loh. Jadi bahkan kadang itu ada laki-laki yang minder gitu loh. Nah, saya sempat lihat di satu podcast itu membahas bahwa di era zaman dulu atau mungkin ada beberapa dari boomer juga, dinasti boomer yang masih menganggap kalau ya umur 25 itu perempuan kalau bisa sudah nikah. Ya betul ya. Nah itu di zaman yang dahulu itu akhirnya ke mindset sampai sekarang 25 pasti ini udah ditanyain nih habis gini mau apa gitu ya. Tapi ada beberapa wanita atau perempuan juga itu yang umur 25 aku masih punya target. Masih punya target untuk aku harus menyelesaikan mungkin S2 atau mungkin aku punya target untuk kerja di luar negeri, baru aku akan memikirkan berkeluarga gitu. Nah, kalau melihat dari isu-isu yang sekarang ini, kalau dari Kak Sari tanggapannya seperti apa? Nyambung sama jawaban sebelumnya sih. Jadi memang tantangannya sekarang itu ya tadi ya, pasti dari sosial. Kita udah dituntut nih sama sosial. Di-push gitu ya, secara tidak langsung dengan keadaan ya. Mungkin karena berkaca dari zaman sebelumnya bahwa ya targetnya tuh segini umurnya kayak gitu. Memang itu target yang bagus, memang dianjurkan oleh pemerintah seperti itu memang. Dan kita menghargai itu. Cuman kita balik lagi bahwa di zaman sekarang perempuan itu punya hak juga untuk memilih tujuan hidupnya kayak gitu. Setuju juga sih tadi sama kayak
tentang wanita juga boleh untuk mengejar karir dulu atau mau studi dulu. Betul. Dibalikin lagi tanggung jawabnya sama sebagai wanita lagi gitu. Apakah wanita ini akan terus berkarir terusnya sampai sepanjang hidupnya, atau mungkin itu adalah batu loncatan nantinya, itu bisa menjadi untuk building karakternya dia dulu. Untuk nantinya setelah aku mantap sama diriku, aku sudah selesai dengan diriku, cita-cita aku sudah tercapai, aku akan settle untuk berkeluarga kayak gitu. Bisa juga seperti itu. Atau pilihan keduanya adalah ya sama, dia bisa memilih untuk ada pasangan hidup yang mau support untuk menggapai mimpinya. Nggak apa-apa, jalan. Jadi harusnya sih teman-teman di zaman sekarang sudah terbuka untuk perempuan bisa memilih jalan hidupnya sih. Gitu. Betul ya. Karena memang ya kita juga punya pilihan ya, balik lagi ya. Kalau misalnya kita dengan umur 25 kita menikah dan bekerja, ya kenapa enggak gitu ya. Selagi masih dalam tanggung jawab tertentu ya kan. Oke, kita geser dulu nih. Kalau tadi saya sempat singgung ya, kalau generasi boomer itu kadang menganggap kok 25 belum nikah. Kita tanya dulu nih sama Bu Nu nih, gimana dengan tanggapan seperti itu? Apakah setuju dengan tanggapan seperti itu? Silakan Bu. Ya gini, menikah itu pilihan ya. Yes. Ya. Setuju. Jadi kalau ada statement seperti itu, kembali lagi ke kita sebagai wanita, sebagai perempuan ya. Ya menikah itu pilihan. Kalau kita merasa bahwa dengan menikah itu pilihan kita, maka kita akan lanjutkan komitmen. Karena sudah menikah maka akan ada komitmennya. Bagaimana komitmen kita di pernikahan itu? Ketika pasangan kita mengizinkan, ada komitmen, nggak apa-apa kamu bekerja, ya nggak apa-apa. Selama itu dipegang erat dalam pernikahan, silakan. Tapi kalau tidak, mungkin ada solusi-solusi atau ada diskusi-diskusi lain, sehingga meskipun menikah, kemudian tetap bekerja, dia juga harus pegang komitmen itu. Jadi tetap penting ya. Iya, tetap pada tanggung jawab dan komitmen sebenarnya ya. Kita bisa menjadi wanita yang seutuhnya gitu loh. Karena itu memang ada di dalam diri kita. Kita bisa menjadi independen dengan caranya kita sendiri gitu loh. Ibu rumah tangga seperti tadi kita sempat bahas ya sebelum mulai. Ibu rumah tangga itu juga profesi gitu loh. Kamu menjadi ibu rumah tangga ya kamu di rumah juga bekerja gitu. Merawat suami, terus merawat anak, terus habis gitu ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang ada yang nggak pakai ART gitu. Ini semua dikerjakan sendiri. Itu great menurut saya ya. Itu luar biasa sekali gitu loh. Lebih capek daripada. Betul, lebih capek. Lebih capek daripada yang bekerja ya. Kalau Dokter Kris sendiri seperti apa? Ya, kalau menurut saya kembali lagi saya setuju dengan apa yang katakan Bu Nu bahwa pilihan ya, orang menikah itu pilihan. Orang berkarir pun itu pilihan ya. Ketika dia menikah tidak berarti dia tidak boleh berkarir seperti itu. Ya ketika kita memilih untuk kita berkarir, mungkin sekarang juga banyak ya anak-anak yang sampai usianya sudah lewat tapi tetap dia menikmati. Nah itu kembali lagi kepada tujuan hidup dia. Apa yang akan mungkin dia mencari kemapanan terlebih dahulu baru dia menikah seperti itu. Tapi dua hal itu hendaknya dipersiapkan dengan matang. Jadi supaya dua-duanya ya mau enggak mau kita tetap kodratnya perempuan seperti itu ya. Supaya dua-duanya berjalan dengan baik seperti itu. Sebagaimana kodratnya perempuan gitu ya. Nah, tapi banyak yang banyak di luar sana sosial media itu yang sekarang itu menganggap perempuan itu lemah gitu loh. Nah, ini nih yang saya juga cukup nggak terima, maksudnya perempuan itu lemah dalam bentuk apa gitu. Kalau misalnya perempuan dari segi penampilan atau mungkin pekerjaan kayak gitu. Nah, kita tuh udah punya porsinya masing-masing gitu loh. Ketika mereka bilang perempuan itu lemah, harus disayangi, harus dikasihi, harus dilemah lembutkan. Tapi ketika dapat perempuan yang strong kaget ya, pada nggak mau semua ini laki-laki nih. Nah, ini kalau dari Kak Sari sendiri tanggapannya seperti apa ini? Kalau kita baca di Alkitab kan memang
perempuan tuh diciptakan sebagai penolong yang sepadan ya buat laki-laki. Laki-laki diciptakan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden pada saat itu. Nah, sebagai perempuan, sebagai penolong, logikanya adalah penolong harusnya lebih kuat dong daripada yang ditolong kayak gitu. Logikanya seperti itu ya. Seharusnya ya. Jadi malah harusnya tuh perempuan yang strong sih, harusnya perempuan yang kuat gitu. Perempuan tuh harus lebih kuat daripada yang ditolong gitu. Kalau saya berkaca dari pengalaman hidup saya ya, perempuan independen tuh bukan hanya sekedar yang kayak oke, kamu kerja, kamu punya uang, kamu bisa beli barang-barang apa yang kamu mau dengan uangmu sendiri. Betul. Lebih dari itu sih menurutku. Itu cuman kecil bagian dari independent woman. Itu cuma benefit aja sebenarnya ya. Benar, Kita bisa bertahan hidup aja, puji Tuhan banget. Betul. Jadi kayak bisa membeli barang-barang dengan uang kita sendiri ya, kerja sendiri, itu cuman bagian kecil dari independent woman. Menurutku adalah independent woman itu malah tentang strength dan dignity. Itu maksudnya adalah strength itu dia kuat. Dia punya endurance ketika hidup dalam masa yang sulit, dia masih bisa bertahan. Betul. Gimana caranya aku harus berjuang demi keluargaku, demi orang-orang yang aku sayangi, meskipun dalam kondisi aku yang di titik terendahku. Betul. Gitu. Jadi tetap bisa cari pengambilan keputusan ketika kondisi ini dalam posisi yang keluarga kamu sedang ada masalah, kamu sebagai anak satu-satunya di keluarga, kamu harus bisa ambil keputusan. Gimana caranya kamu bisa tetap tenang dan ambil keputusan. Itu yang disebut tadi strength tadi, kuatnya di situ. Jadi independent woman itu bukan masalah hanya keuangan sosial gitu sih. Cuman ya itu tadi strength-nya, dia harus kuat dalam masa sulit. Gimana kamu berjuang untuk tetap mengasihi, gimana caranya tetap bisa survive dalam hidup ketika hidupmu di paling bawah kayak gitu. Terus dignity yaitu tentang karakter sama value, bahwa tahu perempuan itu dia tadi layak untuk dikasihi, layak untuk dicintai. Layak untuk kita tuh berharga di mata Tuhan gitu. Memang nature-nya adalah perempuan itu ya itu feminim gitu ya, harusnya dicintai, dikasihi. Tapi ada kalanya dalam kondisi yang tidak ideal, itu kita harus yang tidak ideal. Benar. Harus survival mode gitu ya, dalam mode survival. Ya kita harus tadi balik lagi ke poin 1 strength tadi. Jadi Wonder Woman saat gitu ya. Jadi ultra woman lagi gitu. Terus tapi kita harus tahu value kita. Oh ya, aku perempuan, aku sebagai penolong yang sepadan. Ketika nanti dalam keluarga, ketika misalkan dalam rumah tangga, aku kan harusnya menolong suamiku seperti itu. Ya itu berarti kamu harus lebih kuat daripada itu. Dan value diri itu tentang kamu tahu karaktermu adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti aku harus menjaga bait Allah dalam tubuhku ini gitu. Jadi aku tahu ketika orang-orang mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa respect dengan itu, dan aku tahu value-ku adalah aku diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti aku harus menghargai tubuhku, menghargai diriku. Ketika ada orang yang tidak bisa respect, ya aku akan menghargai diriku sendiri dengan aku memilih hidupku dan menggantungkan hidupku sama Tuhan, karena aku sudah terlebih dahulu dicintai sama Tuhan. Jadi nggak masalah sih kalau ada orang yang mungkin ketika kita menjalani kehidupan sulit itu ada diremehkan, kita ada disendirikan lah istilahnya, tidak ada yang menolong. Balik lagi ke yang aku punya Tuhan yang lebih dulu cinta sama aku, jadi aku lebih kuat di situ. Itu buat membangun strength-nya tadi. Oke. Ini cukup menarik sebenarnya, tapi ada yang membuat saya itu tergelitik ya. Masalah mengenai, bukan masalah sebenarnya, karena tubuh ini adalah bait Allah ya. Tapi seringkali kita terjebak dengan satu masalah yang kita juga tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, which is kita karena ini kita perempuan gitu loh. Perempuan gitu, ketika ada ini mungkin ada beberapa mungkin berita atau berita di luar sana, seringkali memang perempuan itu ketika sudah dianggap jelek ya, perempuan nakal ya gitu ya. Nah seringkali mereka tanpa mereka sadari, cara mereka menolong dirinya sendiri, cara mereka survive dengan dirinya sendiri adalah ya saya butuh pekerjaan itu, karena dituntut sama keadaan, dituntut sama kondisi kayak gitu kan. Akhirnya apa yang mereka lakukan adalah mereka tanpa mereka sadari mungkin ya itu merusak diri mereka gitu ya, merusak citra mereka sebagai perempuan seperti itu. Nah saya mau tanya di sini, kalau misalnya tanggapan dengan masalah bait Allah dan lain-lain di dalam tubuh kita gitu, kalau dari Dr. Chris dari generasi boomer gitu, melihat perempuan yang kalau dari penampilan luar itu kurang gitu, agak nakal gitu, tapi mereka sebenarnya independen, how to be
independent woman seperti yang tadi Sari bilang ada value gitu. Dia punya tanggung jawab untuk mungkin menafkahi keluarganya dari mungkin pekerjaan itu misalnya ya gitu. Nah, kalau dari Dokter Kris sendiri seperti apa? Ya saya kalau misalnya kasus seperti itu ya, dia menjadi seperti itu karena dia untuk bertahan hidup ya. Ya memang dari sisi kita kemanusiaan kita memandang itu tidak benar atau negatif. Tetapi mungkin kalau dari sisi Tuhan tahu apa yang dia kerjakan seperti itu. Di balik itu kan tidak semua orang yang kita lihat seperti itu dia memiliki hati yang sebenarnya hatinya remuk seperti itu ya. Mungkin itu menjadi satu pertimbangan. Saya yakin bahwa ketika orang ada di dalam kondisi seperti itu Tuhan pasti Tuhan yang penuh melihat rahmat Tuhan penuh rahmat dan penuh belas kasih pasti akan memberikan ini ya jalan. Betul. Toh juga kan kita tahu maksudnya dia sendiri yang tahu atas apa yang dia perbuat gitu. Dengan catatan kan itu bukan karena ya memang dia karena balik lagi ya hidup adalah pilihan ya. Jadi dia berhak untuk memilih sebenarnya. Oke, kalau dari Bu Nuk sendiri seperti apa? Itu pilihan tersulit ya ketika seseorang berada dalam situasi seperti itu. Jadi yang kita pahami bahwa dia berjuang untuk keluarganya gitu kan. Mungkin dengan cara dia, ya kita tidak tahu cara yang dia lakukan seperti itu apakah memang dari awal dia sudah merencanakan atau tiba-tiba saja atau bagaimana. Tapi yang kita tahu bahwa dia berjuang untuk keluarganya. Ya. Tentang value yang ada di dalam dirinya. Sekali lagi itu pilihan tersulit kalau saya harus melakukan itu. Maka yang bisa kita lakukan coba refleksi. Kita mencoba refleksi dengan kondisi kita. Apakah memang ini yang harus saya lakukan atau saya punya pilihan lain. Ya, tapi tetap bisa menghidupi keluarga. Betul. Terlebih karena perempuan kan, kalau saya mengandaikan perempuan itu tadi Mbak Sari bilang penolong kan lebih kuat. Perempuan itu leher dalam keluarga. Leher artinya kan dia bisa menegakkan semuanya tubuh kita. Betul. Jadi pasangan kita kan kepala gitu kan. Sementara yang perempuan itu sebagai leher. Ketika dia akan menopang. Iya, dia menopang ya seluruh anggota tubuh kita. Nah, jadi ya kita coba untuk refleksi apakah dengan kondisi dan hal yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan value atau ada hal lain yang bisa saya lakukan tapi tetap kondisi keluarga survive. Oke, baik. Tapi kenapa orang-orang di luar sana masih menganggap itu maksudnya perempuan yang seperti itu adalah perempuan yang nakal kayak gitu. Sementara kalau laki-laki yang seperti itu keren nih, biasa aja, dia tambah keren nih bad boy gitu ya. Tapi ketika perempuan di posisi yang seperti itu tuh mereka mendapatkan sesuatu perspektif ya yang kurang bagus atau bahkan tidak bagus. Nah itu. Kalau dari Kak Sari sendiri bagaimana? Nah ini harus ada lagunya. Oh iya ada lagu. Abis gini kita nyanyi ya. Apa lagu apa itu? Lagu apa itu? Yang apa itu? Kan ada itu si kupu-kupu malam. Oh iya. Kan ada tuh liriknya. Iya. Benar-benar. Nah ini pola pikir yang harus dirubah sih ke sebenarnya ya. Ini harus dirubah kalau misalnya kita bisa mengubah di era saat ini ya gas aja sih. Ini harusnya dirubah karena masa terus-terusan sih perempuan yang diatur kayak gitu. Masa perempuan terus yang harus di stigmain seperti ini. Betul sekali. Gitu. Kita harus bisa bersuara ini. Jadi anggaplah kalau itu laki-laki yang melakukan itu juga hal yang salah. Itu hal yang buruk kayak gitu. Dan bukan malah dibanggakan karena laki-laki itu lebih superior kayak gitu. Terus ketika ada melakukan hal yang buruk jadi kayak gak masalah sih. Itu udah
normal aja itu kayak gitu kan kalau di zaman sekarang. Nah itu yang kita harus ubah pola pikirnya, bahwa hal yang salah ya salah, hal yang benar yang benar. Kalau kanan ya kanan, kiri ya kiri kayak gitu. Dan itu nggak melihat gender. Kalau memang laki-laki melakukan itu ya berarti dia tidak setia sama pasangannya, seperti itu. Betul. Ngomong soal perempuan bertato, kalau namanya dia seni, ya kan? Karena sekarang kalau ngomong soal seni ya bertato it's fine gitu ya kan? Karena dia punya value sendiri juga. Mungkin saya juga punya tato di sini. Oh ini ada ceritanya, ada maknanya gitu yang diambil gitu. Karena balik lagi kita berkacanya dari seni gitu loh. Tidak semua perempuan yang bertato itu nakal. Enggak. Sekarang nggak gitu ya. Kalau menurut saya kita harus bisa bersuara sih sebagai perempuan yang sekarang ya. Gitu. Oke, kalau dari Dr. Chris sendiri, tentang seperti pandangan seperti itu ya. Yes. Ya memang mungkin yang kebanyakan punya pandangan seperti itu adalah generasi kita. Ya generasi kita ya Bu Nuk ya. Ketika ada anak perempuan yang modelnya seperti itu, wah ini sudah mulai nih sharing. Saya dulu waktu ini saya langsung kayak ini kita sekarang nih, zaman sekarang nih. Ya sama, saya dulu waktu ketika saya mulai ya ada yang mendekati, kalau yang mendekati itu anak laki-laki dengan rambut panjang dikuncir, nah itu orang tua kan sudah, jangan sama itu, gitu ya. Gondrong ya. Nah, kok gitu ya. Nggak rapi ya gitu. Padahal anaknya gitu normal-normal saja ya, nggak apa-apa ya. Padahal baik sebenarnya. Iya, sebenarnya baik. Jadi apa yang dipandang dari luar itu sebenarnya belum tentu jelek seperti itu ya, tergantung kepada masing-masing pribadi. Apalagi zaman sekarang nih kita lihat orang-orang yang mereka pandai, mereka punya kelebihan, bahkan mereka yang berprofesi sebagai apapun, dokter atau apa, atau ya mereka juga tidak harus orang yang penampilannya seperti yang harus gimana menurut Panan, tapi kan banyak juga seperti itu. Pandangan kita tidak bisa terlalu ini. Iya, karena ya balik lagi ya, kita punya cara pandang masing-masing. Yang kita betul. perlu luruskan adalah, dan kita harus bersuara juga katanya adalah, yaitu kita harus mengubah mindset, pandangan kita juga, karena tidak semua hal yang baik itu juga terlihat dan hal yang buruk juga terlihat, iya kan? Iya. Oke. Nah, kita ngomong soal independent woman gitu. How to be a independent woman? Apakah dengan kita menjadi perempuan yang sekarang, mungkin kalau saya juga masih bekerja, Kak Sari bekerja, dokter juga bekerja, Bu Nuk juga bekerja. Apakah itu sudah cukup independen untuk kita para perempuan, atau mungkin ada cara lain untuk menjadi independent woman gitu? Kalau dari Bu Nuk gimana? Independent woman memang kebanyakan akan mengatakan bahwa orang bekerja yang menghasilkan gitu kan, bisa memenuhi kebutuhan, bisa membeli sesuatu gitu kan. Independent woman, mandiri dengan hasil karyanya dia. Mungkin saya perlu menambahkan bahwa sebagai independent woman itu tidak hanya bisa menghasilkan uang, tapi juga menghasilkan ide-ide, kreativitas yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Oke. Balik lagi bersuara ya. Kita sudah bisa, sekarang banyak media yang akhirnya bisa kita buat untuk kayak perempuan harus bisa lebih berani dari yang dulu. Kalau dulu rasanya perempuan dibungkam gitu ya, masih diarahkan, masih diatur. Kalau sekarang enggak. Kita masih bisa, kita punya kekuatan ya, punya strength untuk, kalau tadi Kak Sari bilang kita punya strength untuk bisa menyuarakan itu ya. Oke. Kalau dari Kak Sari sendiri untuk independent woman gitu. Ya, untuk jadi independent woman memang saya ambil basicnya adalah tentang kuat dulu. Jadi kalau kita punya kekuatan, kita pasti bekerja keras, nantinya hasilnya untuk keluarga, kayak gitu tadi ya. Terus juga tahan banting ketika dalam posisi keluarga yang sedang sulit, orang-orang yang kita cintai sedang dalam kondisi sulit, kita bisa tetap mengasihi mereka, kita bisa menguatkan mereka. Ya itu tadi kayak waktu
saya dalam posisi ayah saya sedang sakit, saya anak satu-satunya, mama yang harus jaga di rumah sakit, dan di situ saya harus ambil keputusan ketika dokter untuk advis A, advis B, dan itu saya harus ambil keputusan. Di situ saya dilatih sih karakter saya untuk gimana caranya kamu tetap bisa tenang dalam mengambil keputusan, gimana caranya kamu bisa tetap tabah di tengah kamu bekerja, kamu juga punya dalam artian kamu punya tanggung jawab untuk memelihara keluargamu. Gimana caranya kamu bisa bertahan dalam kondisi sulit, itu yang aku maksud dengan independent woman. Jadi nggak hanya aku denger aja udah yang kayak wow, ini bukan lagi leher, ini udah sama kepalanya. Iya kan Bu, iya kan. Itu pengalaman yang benar-benar aku nggak duga. Jadi di tahun 2023 ya udah aku anggap Natal 2022 kita bisa foto bersama sama keluarga. 2023 tiba-tiba kejadian kok ayah tiba-tiba sakit dan lemah tubuh gitu. Akhirnya aku harus bawa ke rumah sakit, dan kalau boleh sharing ini. Jadi saya bekerja di rumah sakit. Yes. Pagi sampai sore saya kerja di rumah sakit, ayah dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit yang sama? Di rumah sakit yang sama. Jadi ketika jam istirahat gitu saya ya mampir ke kamar untuk ngulang ayah gitu makan. Terus nanti sore saya harus balik ke rumah untuk mempersiapkan kebutuhan besok hari. Saya balik ke rumah untuk bersih-bersih rumah, menyiapkan pakaian, menyiapkan makanan, bekal untuk mama yang jaga di rumah sakit. Malam jam 7 saya bantuin mama untuk bersih-bersih di rumah sakit. Saya balik lagi ke rumah sakit untuk mama biar istirahat, makan. Saya juga bersih diri, menyiapkan untuk hari besok, dan di situ saya harus bagi waktu antara istirahat dan untuk saya sendiri, istirahat untuk saya sendiri dan juga untuk keluarga saya. Jadi gini mah, kita bagi waktu deh. Kalau mama udah jaga ayah dari pagi sampai siang sampai sore, mama tidur dulu. Malamnya jam 9 sampai jam 12 saya sambil ngerjakan pekerjaan yang lain, sambil merawat mimpi saya yang belum belum bisa tercapai. Itu salah satu semangat sih supaya saya enggak down ya. Iya, betul. Jadi kalau punya mimpi tuh jadi kayak masih aku ada yang harus, ada sesuatu yang harus digapai gitu, dikejar. Jadi semangat sih. Jadi ketika mama tidur jam 9 sampai jam 12, saya masih menunggu ayah juga dan sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Nanti jam 1 ke atas sampai jam 4 gantian saya istirahat karena besok paginya saya harus kerja gitu. Bayangin ini 2 perempuan loh, sedang diskusi bagaimana mereka harus merancang segala sesuatunya gitu ya. Itu kurang lebih 3 bulan di rumah sakit seperti itu, Jen. Dan ya itu saya harus bagaimana caranya saya harus manage diri saya, nggak boleh sakit, jangan sampai sakit ya. Kamu mau beli makan apa? Ayo beli kayak buat diri sendiri. Ayo kamu bisa, kamu nggak boleh sakit. Betul. Kita harus bisa memuaskan diri kita sendiri. Iya, dan tahu kapan harus mencukupi itu, sama kayak ini sudah cukup, jangan terlalu berlebihan kayak gitu. Di situ saya merefleksikan independent woman itu ternyata bukan hanya ya punya uang terus saya bisa bayar listrik, rumah, semua kebutuhan sehari-hari dengan uang saya. Enggak cuma itu sih, tentang endurance sih, tentang gimana tahan banting ketika dalam kondisi di bawah, ketika dalam kondisi sulit saya masih bisa, Mbak ini harus tanda tangan persetujuan operasi, gimana saya harus tanya risikonya apa dok, alternatifnya kalau misalkan tidak dilakukan operasi itu apa, itu saya harus benar-benar konsultasi dulu. Dan saya sebelum ngambil persetujuan untuk tanda tangan informed consent itu saya benar-benar diskusi sama keluarga. Ketika mama udah nggak ngerti, aku nggak paham, benar. Jadi harus punya keputusan, ini harus dalam sekejap harus ada keputusan yang dipilih gitu ya. Mama udah kayak sembarang terserah kamu kayak gitu. Di situ saya Tuhan, saya diskusi sama siapa lagi selain teman-teman saya yang lebih tahu tentang itu, teman-teman dokter juga. Saya berdoa, ya Tuhan, jadilah sesuai kehendak Kau. Jangan keinginanku, jadilah sesuai kehendak Kau saja. Saya tanda tangan, dokter ini yang terbaik untuk ayah saya ikuti. Terus ya udah, ketika kondisinya ternyata tidak semakin membaik, semakin memburuk, saya sempat curhat juga ke Pak Leo gitu ya, ketika Pak, saya nggak ngerti Pak harus model doa kayak gimana sih gitu. Dan itu sempat juga dibahas waktu khotbah gitu. Terus saya diingatkan bahwa ya udah, saya kamu harus kembali tanya ke Tuhan lagi sebagai pencipta, sebagai yang memiliki ayahmu gitu. Jadi ya udah, saya, Tuhan jadilah sesuai kehendak Kau. Posisinya pada saat itu sudah kritis, dan besoknya saya harus masih kerja. Posisi mama udah sudah sakit juga, drop juga. Jadi di rumah saudara, jadi saya yang harus jaga di rumah sakit.
ketika saya kerja nanti kalau ada apa-apa telepon saja ke ruangan saya, nanti saya yang datang ke tempat ayah di ICU kayak gitu. Terus ketika sudah posisinya ayah kejang, saya ditelepon untuk kembali ke ICU, ya itu saya ngelihat gimana saya harus tegar, saya harus membentengi diri saya, nggak boleh jatuh sakit, saya harus tetap bisa melindungi mama saya. Posisi melihat ayah kondisi seperti itu di tengah semuanya, sabar ya mbak, saya dalam posisi pasti bisa. Pasti ya bisa. Ini cuman dipisahkan oleh ruang dan waktu. Kita tuh deket kok, kita cuman sejauh doa kita tetap bisa berkumpul. Nanti suatu hari lagi nanti kita juga bertemu. Itu yang menguatkan saya, dan Tuhan itu nggak akan meninggalkanmu. Itu banyak banget di Alkitab, jangan takut dan jangan gentar, itu banyak banget di Alkitab. Jadi kayak Tuhan nggak akan meninggalkanmu, itu juga banyak banget di Alkitab, dan itu yang menguatkan saya. Jadi independent woman not just about bisa membiayai diri sendiri, membiayai keluarga, tapi endurance ketika di tengah kondisi sulit itu sih. Harus bisa mengambil keputusan juga dalam situasi terpuruk sekalipun ya. Ya itu tadi karena kita penolong ya di keluarga, jadi gimana caranya kita harus lebih kuat daripada yang ditolong. Betul. Bahkan bukan jadi leher juga, bahkan sekarang udah jadi kepala ya. Kalau dari Dokter Kris sendiri. Nah, independent woman itu kan ya sudah seperti apa yang diceritakan Kak Sari tadi. Berarti tidak hanya finansial, secara emosional juga, pengambilan keputusan dan kemandirian, dan terlebih lagi seorang wanita yang dalam posisi seperti yang diceritakan Kak Sari tadi, dia pastinya harus mempunyai kepercayaan diri. Ya. Ketika kita nggak punya kepercayaan diri, ya pasti semuanya akan nggak bisa kita nggak bisa ambil keputusan, akan drop semuanya langsung ya. Kepercayaan diri dilandasi juga dengan kekuatan dari Tuhan, iman dari Tuhan, ya toh. Itu bekalnya. Kalau enggak mungkin ya bingung. Dua orang perempuan, mama dan Sari, menghadapi papa yang sedang dalam kondisi seperti itu, mau ke ICU dan lain sebagainya. Kalau kita enggak bisa mengambil keputusan, enggak percaya diri, nah itu ya sudah lengkap rasanya ya menjadi itu udah lengkap paket komplit ya, gitu kalau saya rasa ya. Betul finansial ya. Betul gitu. Semuanya itu. Bahkan finansial pun kalau misalnya masih pas-pasan dan mungkin kalau di mata orang lain belum cukup, tapi menurut kita sudah cukup, itu sudah keren loh. Iya kan? Oke, baiklah. Kayaknya sudah banyak sekali yang kita bahas mengenai perempuan, independent woman ya malam hari ini. Sebagai seorang Kartini, ada 4 Kartini di sini ya. Boleh dong kasih saya harapan atau closing statement untuk para perempuan di luar sana yang mungkin masih menutup dan membungkam dirinya dan bahkan tidak tahu how to be an independent woman itu seperti apa, iya kan? Boleh Bu Nuk mungkin kasih nih pesan-pesan buat perempuan-perempuan kuat dan hebat di luar sana. Silakan Bu. Closing statement ya. Yes. Selama kita terus berjuang, kita bisa menjadi inspirasi seperti Kartini. Semangat buat perempuan Indonesia. Selama kita masih bisa berjuang, masih ada di titik ini udah perjuangan loh, keren loh. Oke, thank you Bu Nuk. Oke, sekarang Dokter Kris, silakan Dokter. Iya. Untuk semua perempuan-perempuan yang ada dimanapun, bersyukurlah menjadi seorang perempuan yang memiliki kekuatan, yang mandiri, dan tentunya perempuan-perempuan yang juga memiliki iman dan pengharapan ya sama Tuhan. Karena ketika kita menjadi seorang independent woman tanpa kita berpengharapan pada Tuhan, semuanya akan tidak menjadi apa-apa gitu ya. Itu aja. Oke, thank you Dokter. Sekarang ke Kak Sari nih. Oke, untuk teman-teman perempuan semuanya, kita kembali lagi, kita sebagai penolong di keluarga kita. Jadi kita harus lebih kuat daripada yang ditolong. Jadi gimana caranya kita harus punya strength. Strength itu didapat bukan hanya dari kekuatan kita sendiri. Balik lagi, kita punya Tuhan. Kita harus bergantung sama Tuhan. Kekuatan dari mana sih kalau nggak dari Tuhan? Jadi balik lagi, baca firman-Nya supaya kita tahu apa sih yang mau dilakukan dalam hidup kita gitu. Apa sih yang Tuhan mau harus kita lakukan kayak gitu. Dan kalau kita lemah ketika kita di bawah, kondisi di bawah, kita tetap harus jadi
penolong yang kuat di keluarga. Ketika kita masa harus jadi kuat terus, perempuan nggak boleh menyatakan emosionalnya, sedihnya, lemahnya, boleh. Tapi kemana? Jangan bergantung ke manusia, nggak bisa. Balik lagi bergantungnya sama Tuhan, supaya kita nggak sesat, supaya kita nggak jatuh, supaya kita nggak berdosa, baliknya ke Tuhan. Kekuatannya diambil lagi ke Tuhan lagi. Oke, jadi perempuan harus bisa menjadi apa dan siapa yang dia inginkan dan tidak harus memaksakan kehendak ya, karena hidup itu butuh pilihan ya. Dan perempuan itu pasti dan bisa harus wajib memilih ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi kita tidak bisa membungkam diri kita sendiri ya. Kita harus bisa menjadi apa yang kita inginkan, apa yang kita cintai. Kita juga harus bisa mengekspresikan diri kita ya. Oke, thank you sekali lagi buat Bu Nuk, Dr. Chris, dan juga Kak Sari, dan semua perempuan hebat dan kuat di luar sana. Semangat, dan sekali lagi kita mengucapkan selamat Hari Kartini ya. Buat para perempuan hebat dan kuat di luar sana. Terima kasih sudah menjadi independent woman. Oke, berakhir sudah podcast Crossing the Gap pada malam hari ini. Sekali lagi, see you.